Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kan babi itu selera, kalau orang Flores itu bikin adat harus ada babi. Itu adat istiadatnya. Kalau kamu orang Yahudi tidak makan babi, beda dengan orang Flores. Kok makan babi selera? Di dalam Wayikra dilarang, Wayikra 11 itu dilarang, dan di dalam Yeshayahu 66 ayat 16 sampai selesai itu juga dilarang. Kok selera? Selera gundulmu itu selera. Hashem sebagai Tuhan pencipta alam semesta telah melarangnya. Kamu makan. Gila kali ya, mau menantang Tuhan. Kalau Mas berminat mau bakar kitab suci, bakar aja tuh. Saya nggak ada urusan, yang penting saya sudah baca semua isinya. Saya sudah tahu ajaran yang benar yang mana, itu yang saya jalanin. Saya tidak perlu membakar kitab suci saya. Kamu itu loh, bakar Tauratmu itu. Nggak perlu kamu Taurat. Buat apa kamu menajiskan kitab orang Yahudi di situ? Kalau kamu nggak mentaatinya, kamu malah menghinanya. Kalau nggak perlu dengan kitab Taurat, jangan ditempel-tempelin. Buat apa jadi hiasan biar berdebu begitu? Aneh, sudah mencuri kitab orang, ngeyel pula dikasih tahu. Itu kan ajaran kamu, Mas. Itu ada si istiadat orang Yahudi. Kan kamu percaya Yahweh yang menampakkan diri ke Musa. Beda dong dengan saya. Masa soal makan minum aja protes sih? Beriman dia lebih penting. Jangan makan minum daging babi cuma masih diomongin. Itu cara beriman kita beda-beda. Jadi tidak usah dipaksakan sesuatu yang menurut saya tidak terima. Jadi kalau Mas paksakan saya tidak makan babi, itu adat istiadat saya orang Flores kok. Kamu orang Yahudi beda, terserah kamu. Tapi namanya kitab suci saya tidak mau bakar. Tadi kan kamu yang ngomong bilang mau bakar. Bakar aja. Kamu mau bakar Alkitab, mau bakar kitab suci, terserah kamu, itu urusan kamu. Loh, Torah itu memang kitab kami, Bani Israel. Kitab kami, Bani Israel yang kamu curi. Kalau kamu merasa nggak butuh, nggak hormat terhadap kitab itu, buang dari kitabmu. Untuk apa jadi pajangan? Pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Itu kitab kami, bukan kitab kamu. Hashem tidak pernah menurunkan Torah kepada Bani Katolik ya. Loh, itu memang bukan kitab suci kamu. Kalau kamu tidak menurutinya, untuk apa dipajang di situ? Buang aja, robek. Saya kasih tahu kamu. Daripada kamu menajiskan kitab suci kami, bangsa Yahudi. Saya baca Taurat itu hanya sebagai ilmu pengetahuan aja. Bahwa orang Yahudi itu adat istiadatnya begini. Saya tetap konsisten, Mas. Saya ikut ajaran Yesus. Itu aja. Kalau memaksakan saya harus ikut semua adat istiadat kamu orang Yahudi, ya nggak bisa lah. Saya lahir di Flores saya. Ada adat istiadat saya yang selalu harus jalanin selain agama. Torah itu bukan sebatas ilmu pengetahuan. Torah itu adalah miswot, perintah-perintah untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Bukan ilmu untuk berdebat, apalagi ilmu untuk pengetahuan. Ngaco kamu. La'asot at kaldivra Torah untuk melakukan semua perkataan Torah ini, bukan untuk dijadikan hafalan. Aneh. Anjuran ini saya sudah bilang, sampaikan ke pemimpin agama Katolik. Biar dicabut aja kitab sucimu, karena itu memang ajaran agama kamu dan adat istiadat kamu yang di dalam itu. Jadi memang tidak perlulah dipajang di situ, ngapain sih? Pemimpin kalian pencuri, semua orang juga sudah tahu. Bani Israel seluruhnya sudah tahu bahwa Roma Vatikan adalah pencuri kitab Yahudi tahun 70 Masehi, menjajah Israel. Pada perang salib kalian kalah oleh tentara Islam. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Iya, ya, memang benar kok itu kitab kamu. Saya tidak tahu pemimpin kamu pada waktu itu ngapain tuh sampai kitabnya diambil tuh. Jangan sampai orang Yahudi waktu itu kan ada di Eropa, ada di Jerman, ada di Amerika. Sampai ada Zionisme berbalik ya. Apakah Anda itu keturunan Yahudi atau benar orang Yahudi? Saya masih ragu nih.
Pemimpin kami adalah Kohenat Jodol, imam besar Lewi keturunan Aharon. Dan saya katakan bahwa paus kalian dan paus terdahulu kalian yang paling pertama, Roma Vatikan, mencuri kitab kami. Dan itu adalah pelanggaran terbesar, dan suatu saat kalian akan merasakan akibatnya. Karena itu adalah hukuman dari langit. Kalian tak akan bisa menghindar dari El Shaddai, kekuatan yang maha mencukupi. Iya, kalau fakta politiknya seperti itu, tinggal sekarang kalau sudah tahu seperti itu kan tinggal diberitahu aja, Mas. Sederhana saja, nggak usah dibesar-besarkan. Kamu orang Yahudi juga bunuh Yesus tuh, itu difilmkan Mel Gibson itu. Itu pelanggaran HAM berat di masa lalu, Mas, sebenarnya itu. Ingat, Mas, serdadu-serdadu orang Yahudi itu yang menyiksa Yesus, menikam lambung Yesus dan lain-lain. Itu perbuatan itu, kalau diusut itu harus dipertanggungjawabkan orang Yahudi itu, pelanggaran HAM di masa lalu. Ini bukan hanya sekedar fakta politik, ini fakta sejarah. 70 Masehi menjajah Israel, mencuri kitabnya, menerjemahkan ke dalam Latin Vulgata dan Septuaginta. Apa ini namanya kalau bukan ingin menciptakan agama saingan untuk Bani Israel? Kalian menciptakan agama ini untuk mengendalikan pikiran rakyat, untuk mencuci otak dan meraih keuntungan darinya. Itulah tujuannya. Kalau tidak, untuk apa kalian memodifikasi ajaran Torah yang mengatakan Yesus Tuhan? Apa bedanya dengan agama-agama lain yang menuhankan manusia? Bani Israel tidak pernah mengenal Yesus dan tidak pernah menyalibkan Yesus, karena cerita-cerita sejarah tentang penyaliban Yesus itu semuanya dusta. Bani Israel utara dan selatan tidak mengenal Yesus. Bani Israel versi kamu tuh tidak mengenal Yesus. Itu sejarahnya ada kok. Atau pura-pura lupa kali. Tentara-tentara Yahudi bukan yang menyalibkan Yesus itu. Lalu filmnya Mel Gibson kan diprotes orang Yahudi itu, karena merasa orang Yahudi disudutkan dengan peristiwa itu. Atau kamu bukan orang Yahudi? Bani Israel yang real, yang fakta, yang ada di Har Gerizim Betel ataupun yang ada di Yerusalem Beit HaMikdash tidak mengenal Yesus, dan tidak pernah ada catatan dalam sejarah utara dan selatan bahwa ada orang bernama Yesus yang disiksa oleh orang-orang Yahudi, dan tidak pernah ada juga catatan mengenai Romawi menyalibkan orang bernama Yesus, karena Yesus juga bukan nama Ibrani. Aneh kamu ini. Mas tahu kan catatan sejarah itu apa? Sejarah itu dibuat oleh para pemenang, sehingga tidak mungkin orang menulis catatan yang buruk seperti itu. Tapi peristiwa penyaliban itu ada. Atau kamu pura-pura tidak tahu? Bani Israel tidak pernah merasa menang atau kalah. Bani Israel itu hidup independen di tanah mereka, di Har Gerizim dan di Yerusalem. Jadi untuk apa menulis cerita tentang Yesus kalau memang tidak pernah terjadi? Cerita-cerita yang lain yang buruk-buruk ataupun yang baik-baik banyak ditulis, hanya satu saja yang tidak ada, Yesus yang lahir dari perawan Maria. Bohong sekali itu. Tak pernah ada kisah seperti itu. Jadi untuk apa Bani Israel percaya terhadap kitab yang penuh dusta seperti itu? Otakmu itu yang dusta. Ini orang beragama udah bertahun-tahun dan sudah membuktikan itu. Kamu lahir tahun berapa? Agama Katolik itu sudah lama hidupnya. Atau kamu ada catatan sejarah lengkap? Jangan bicara dusta loh. Kalau kamu orang Yahudi, saya pikir kamu berpikir lebih bijaksana. Kalau di Bani Israel tidak ada yang percaya terhadap Yesus atau perjanjian baru, apalagi kita tulis dalam bahasa Yunani, sama sekali tidak ada artinya, tidak ada nilai kesakralannya, dan semua itu hanyalah riwayat yang dibuat-buat oleh orang-orang Roma Vatikan. Bani Israel hidup independen dari perang melulu sama orang Palestina tuh. Ngapain sih itu perang melulu tuh? Kamu ini bukan orang Yahudi menurut saya. Cara berpikir kamu sempit. Kamu ini dialog agama kok menjelek-jelekan agama orang lain. Kasih bukti sejarahnya biar jelas. Bacakan sejarahnya dari awal aja.
Bani Israel sejak 3.650 tahun yang lalu, terutama Bani Israel Utara Shah Mary masih ada di sana dan melakukan korbanot. Tidak berguna sama sekali kitab penyaliban Yesus yang ada di dalam kitab kamu itu. Nggak ada artinya sama sekali. Sampah. Sampai hari ini kami masih melakukan korbanot dan kami bangga dengan perintah Hashem itu. Dan akan dilakukan selama-lamanya. Kamu mencuri kitab kami. Kamu tidak mentaati kitabnya. Kamu tidak menghormati isinya. Kamu tidak menghormati perintah Tuhan yang ada di dalam kitab kami. Tapi kamu tempel-tempel kitab kami di kitabmu. Sungguh manusia munafik yang hanya melakukan seperti itu. Saya pikir benar itu sikap tegas orang Yahudi tidak menerima Yesus itu benar. Tapi kamu jangan mempersalahkan iman kami, itu salah juga. Maksudnya kita berjalan sesuai rel kita masing-masing aja lah. Lagian tujuan juga sama, kebaikan, kebenaran. Saya pikir ya makin dewasa sedikit lah bicara nih. Jangan mulai bicara dusta semua nih, anggap orang lain ini salah semua. Sebetulnya kalau dibaca, Yesus itu hanya mengutip beberapa perintah dari Wayikra dan Devarim, dan sisanya dia buat-buat sendiri, karena itu bukanlah ajaran seorang nabi yang benar, tetapi itu dikarang oleh Roma Vatikan. Jadi wajar kalau istrinya mencela-mencela. Kasihan banget pemimpin kamu tuh, kok kitab sucinya bisa diambil orang Katolik tuh. Baru sekarang cap-cap orang Katolik munafik. Kamu perang lawan orang Palestina sampai sekarang belum selesai, itu ngapain aja tuh? Rebut tanah ya? Mempersalahkan iman kalian. Tentu saja kalian kemana-mana bilang, oh Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Dusta itu. Tidak pernah dikatakan dimanapun Hashem menjadi manusia, atau menjelma menjadi manusia, atau firmannya menjelma menjadi manusia. Jadi kalian jangan macam-macam dengan Tuhannya orang Yahudi. Kalau kalian sudah kena kutuk baru kalian rasa. Karena ini hukumannya hukuman ilahi, hukuman langit, bukan hukuman manusia. Dan setelah kalian mati, kalian akan masuk Jahannam. Tentu saja bisa, namanya juga buku, kertas, bisa dicuri orang. Tentu saja bisa. Sedangkan Roma Vatikan juga bisa dikalahkan oleh tentara Islam pada waktu perang salib. Emangnya kenapa? Kalau bisa dicuri atau kalah, emang kenapa? Itu namanya manusiawi, wajar. Kamu bukan Tuhan, kamu bukan dewa-dewa. Ini nenek moyang kamu dulu yang percaya apa tuh patung-patung emas yang dibuat. Makanya Allah menampakkan diri ke Musa itu untuk tegur nenek moyang kamu orang Yahudi yang salah menyembah Tuhan. Jangan samakan itu dengan Yesus. Ajaran Yesus itu beda. Itu kan iman kamu, Mas. Jadi jangan samakan semua orang harus beriman seperti kamu. Kan iman saya beda dengan kamu. Kamu kan orang sempurna, orang Yahudi itu bangsa pilihan, entah pilih di mana nggak tahu saya. Tentu saja tidak ada pelafalan Yahweh di dalam Torah. Karena kalau kita lihat ke utara, mereka bilang Shema Yisrael, Shema Elohenu. Kalau di selatan, Shama Yisrael, Hashem Elohenu. Jadi kita tidak akan pernah menemukan Yahweh, sebutan itu nggak ada. Terus kalau kita sambung, Yahweh itu siapa? Ya Yesus. Nah kan itu kan kebingernya pendeta-pendeta sekarang. Nah terutama kayak Tarosogi, terutama Tarosogi itu, dia kan bersikeras mengatakan kalau Tuhan yang umat Kristen itu Yahweh, Allah Bapa itu Yahweh. Terus aku tanya, Yahweh itu siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri, dia bilang kayak gitu. Patung emas yang dibuat itu karena pengaruh dari orang-orang Mesir penyembah berhala. Dan Bani Israel yang asli, yang sejati, itu tidak menyembah kepada patung ataupun kepada entitas makhluk hidup ciptaan Hashem. Tidak ada. Hashem itu bukan makhluk hidup. Dia adalah pencipta, dia bukan makhluk. Dia adalah pencipta yang maha hidup, tapi dia bukan makhluk hidup. Iya, makanya kalau merasa diri bahwa kitabnya dicuri, silakan pemimpin orang Yahudi dekati pemimpin Vatikan, jelas kan? Kan jelas, tinggal diberitahu aja, ini dari umat saya komplain sekian. Kenapa kitab Torah kok dimasukkan dalam kitab suci orang Katolik, alasannya apa? Dijelasin semua kan, biar jelas. Torah itu tekstual, baru ada iman. Bukan iman dulu baru tekstual. Aneh kamu, dunia sudah terbalik.
Tidak perlu dikasih tahu, semua orang sudah tahu bahwa Roma Vatikan mencuri kitab tahun 70 Masehi. Dan saya memberitahukan ini, dan suatu saat semua orang di dunia akan tahu bahwa Roma Vatikan adalah pendusta, karena mencuri kitab orang Yahudi tahun 70 Masehi tanpa izin. Dan Hashim tidak pernah memberikan Torah kepada orang-orang Roma, asal kamu tahu itu. Iya mas, jalankan aja monoteisme menurut Yahudi itu. Kalau menurut kamu udah benar agama nenek moyangmu, jalanin aja lah. Kenapa mesti orang lain juga paksa ikut kamu? Tentu saja, tanpa kamu suruh kami menjalankan Torah, kami menjalankan korbanot seperti yang diperintahkan oleh Hashem. Tetapi kami tidak akan pernah mau menyembah kepada sosok Yesus yang diciptakan oleh Roma Vatikan. Dia diciptakan oleh Roma Vatikan. Iya, kamu beritahu aja ke sana, suruh pemimpin kamu orang Yahudi itu, yang suka perang itu. Sampai sekarang juga perang belum selesai itu sama orang Palestina. Kamu tuh anggap diri paling hebat di dunia. Saya tidak tahu kamu benar orang Yahudi atau bukan. Tapi otak kamu ini kayaknya bukan orang Yahudi. Semua menjalankan monoteisme kok. Cuman Kristen aja yang menjalankan Trinitas. Tanpa diberitahu pun semua dunia sudah tahu. Dan pada akhirnya suatu saat semua orang akan tahu. Dan ketika Hashem sudah bertindak, sudah terlambat untuk kalian bertobat. Karena apa? Karena kalian melakukan pelanggaran serius, yaitu avodah zarah, penyembahan terhadap berhala. Diciptakan oleh Roma Vatikan itu klaim kamu mas. Kamu harus bisa merunut sejarahnya. Kenapa ada agama Katolik atau Kristen itu? Jadi itu bukan klaim sepihak kayak kamu ngomong ini. Jadi ada rentetan sejarahnya. Yesus itu benar-benar hidup di dunia, bukan ilusi. Itu fakta, karena Yesus bukan Tuhan. Moshe tidak pernah kenal Yesus, Abraham tak kenal Yesus, Adam, Noah tak kenal Yesus. Tiba-tiba tahun 70 Masehi bilang Yesus Tuhan. Ajaran dari mana? Pagan Yunani. Sangat masuk akal itu. Dan itulah faktanya. Kayaknya otak kamu nih otak berhala mas. Soalnya bicaranya berhala melulu. Kebenaran pun kamu bilang berhala. Jadi menurut saya kamu otaknya yang aneh. Saya tidak tahu agama Yahudinya aneh atau kamu nih. Makanya belajarnya lebih serius mas. Jangan belajar Injil-Injil sempalan yang tidak diterima itu. Injil-Injil buatan orang sesat itu. Makanya bacanya baik-baik. Saya yakin kamu bukan orang Yahudi kamu nih. Otak teroris juga nih saya lihat. Yang berhala itu yang sembah manusia, pria, wanita, yang bilang firman berubah jadi manusia. Itu berhala namanya. Hashem itu tidak bisa kamu lihat. Dan Hashem itu tidak kecil seperti manusia. Dia itu memenuhi langit dan bumi, memenuhi alam semesta. Mana bisa kamu ukur? Mana muat suatu ruangan atau suatu tubuh manusia menampung Tuhan? Gila kamu. Otak waras kamu sudah nggak kamu pakai. Kenapa kamu mengedepankan iman daripada tekstual proof? Tekstual dulu, perbuatan baru iman. Itu baru benar namanya. Kebenaran dari mana? Belajar serius saya dari kitab asli. Kamu apa? Kitab terjemahan? Ya, bikin malu. Kalau saya lihat kitab terjemahan, saya buang ke tong sampah. Oke, ini saya dengar ini Anda ini pintar ini. Bagaimana kalau kita adu bahas kebenaran yang Anda tahu? Saya pengen. Bisa tidak? Ini otak kamu juga tidak menjangkau semua kehendak Allah. Jadi kamu jangan berpikir bahwa Allah harus begini-begini. Itu kan pikiran kamu. Saya juga bisa berpikir begitu. Di dalam Torah larangannya jelas. Apa yang dilarang nggak mungkin kami kerjakan, dan apa yang dilarang nggak mungkin berani kami langgar seperti kalian. Dilarang makan babi, kalian makan babi, bilang itu selera. Kalau selera, kenapa Tuhan akan hancurkan kalian di Yesaya 66? Itu karena kalian tidak baca dalam bahasa aslinya. Kasihan sekali kalian. Baca terjemahan, kalian tersesat. Kalian diperbudak oleh yang namanya terjemahan. Seongok terjemahan. Kamu nih tidak menghargai
kitab suci saya lihat kamu nih. Otak kamu ini otak perang juga saya lihat. Ayo Hak, hajar terus Hak. Ayo saya nyimak, Pak Luput nyimak di sini Hak. Hajar terus orang Kristen itu, hajar terus sampai kencing di celana Hak. Hajar Hak. Dilarang makan babi kan di Torah, kamu ini gimana sih? Torah kan berlaku untuk kamu. Masa paksa orang lain harus ikut kamu? Emang kamu mau menguasai dunia gitu? Kitab suci kami, kalian lecehkan, kalian hina. Perintah Tuhan kami, kalian hina. Tapi kalian pajang di dalam kitab suci kalian. Itu apa nggak namanya menghina? Sudah memplagiat, kalian menghina pula isinya. Kenapa? Kalau tidak melakukan itu artinya menghina. Kalau tidak melakukan, jangan disimpan-simpan di aku sebagai ini kitab suci kami. Ngapain gitu? Pakai saja perjanjian baru. Perjanjian lamanya buang saja, itu kan bukan kitab kalian. Ya kalau kamu tidak suka Torah, buang Torahnya, bakar, sobek. Jangan disimpan dalam kitab kamu, bikin malu aja. Mengaku-ngaku bahwa Hashem itu Tuhan kalian, padahal Tuhan kalian Yesus, bukan Hashem. Hashem dan Yesus itu dua entitas yang berbeda. Kayaknya anjurkan ke Roma tuh. Buang untuk kitab orang Yahudi, nggak dipakai juga sih di kami. Siapa mau jalankan TTB yang banyak-banyak kayak gitu? Kamu sini robek aja tuh. Ada nggak kitab sucimu di situ? Perjanjian lama buat kamu aja lah. Kasihan banget tuh diambil alih oleh orang Katolik ini. Kasihan ya, orang Yahudi sudah pintar begitu kok kitab sucinya bisa diambil orang ya. Kasihan banget ya. Jadi tadi bilang ke Roma, tanpa ke Roma pun semua orang sudah tahu bahwa Roma Vatikan itu mencuri kitab Yahudi dan menjajah Israel tahun 70 Masehi. Kalian nggak tahu malu. Kenapa kalian harus mencuri kitab Yahudi? Kalian kan tinggal menciptakan saja kitab perjanjian baru berdiri sendiri. Nggak usah pakai Torah. Torah kitab kami. Sembarangan aja kalian curi, kalian terjemahkan, kalian simpangkan maknanya di sana sini. Dasar kaum plagiat pencuri. Najis perjanjian lama masuk rumah saya. Di dalam rumah saya adanya kitab berbahasa Ibrani. Tidak ada kitab terjemahan dari Katolik dan Kristen. Najis masuk rumah ini. Apanya tidak dipakai di kami? Loh, bangsanya kamu Kristen pakai Torah kok. Siapa bilang? Kristen lo pakai Torah. Selalu berlindung sama Torah. Jangan bilang seperti itu kamu. Kamu ini Kristen sekarang berlindung. Kamu ini berlindung sama Torah. Orang lainnya, Kristen lainnya berlindung di Torah. Sekarang kamu bilang buang kitab kamu. Apanya itu? Apa yang mau dibuang? Ayo, mulai emosi, mulai pada naik tensi. Ayo, ambillah Torah kamu tuh. Emang gue pikirin Torahmu tuh ngapain tuh? Hanya kitab Musa aja yang kebenaran yang diakui umum. Maksudnya 10 perintah Allah aja yang diakui. Selain dari itu, teteh bengek ajaran kamu tentang makan minum ya urusan kamu lah. Masa orang lain disuruh ikut? Ketahuan dia. Sepuluh hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina. Itu dasar hukum Kristen, kenapa tidak mengakui Taurat? Makanya kamu bilang orang Yahudi itu loh, kalau kamu benar orang Yahudi. Tapi saya tidak yakin kamu orang Yahudi, karena cara berpikirmu ini berpikir teroris ini. Maksudnya, kalau kamu benar orang Yahudi, sampaikan ke pemimpinmu itu. Kenapa waktu itu bisa diambil? Kasihan amat sih jadi orang. Kalau Torah diambil, kamu tidak punya baju, bro. Kalau Torah itu diambil sama orang Yahudi, Israel, kamu tidak punya baju, tambah bro. Kamu apa yang bajunya? Pakai baju apa kamu, bro? Kamu sendiri pakai payung Torah, bro. Bangsa-bangsa kamu Kristen ini pakai Torah. Jangan pernah kamu berkata bahwa Torah itu bagian dari kitab suci kamu. Nggak ada ceritanya Katolik dan Kristen itu kitab sucinya adalah Torah. Kalau kitab kalian Injil ya Injil saja, ya PB saja, terserah. Tapi kalau kamu mengaku-ngakui bahwa Hashem telah menjadi manusia, nggak ada ceritanya seperti itu. Dusta besar, penipu.
Anahnu Bani Israel, anahnu Yahudi, anahnu Syamari. Ma'ata. Emang dalam perdebatan tadi saya bilang Torah itu ajaran Yesus. Kan saya sudah bilang Torah itu ajaran Musa. Musa itu Yahweh menampakkan diri ke Musa, itu yang kamu percaya, bukan kami. Jelas toh, pemisahannya jelas. Bang, jangan bawa-bawa pemimpin-pemimpin segala. Ini debat di sini. Debat ini mencari pembenaran, ya. Mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran, ya. Jadi kalau abang di sini, biarin aku moderatorin nih. Kalau abang di sini meminta Ishak untuk meminta sama pemimpin Yahudi, bertanya kenapa itu kitab sampai dicuri, ya itu namanya udah lain lagi. Udah namanya udah lain lagi, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. התורה הקדושה זה הספר שלנו, זה לא הספר שלך. אתה לא מבין. Omong pakai bahasa Indonesia, saya nggak ngerti itu. Kamu pikir saya orang Yahudi kah? Yahudi teroris, saya tidur dulu ya, ngantuk banget nih, buset dah.